Ini lagi. Dia ini memang ya nggak bisa melakukan kerjaan yang aku suruh ya. Aku bilang suruh ngerjain tugas sekolah, dia nggak ngerjain tugas sekolah. Sekarang dia minta bantuan kakaknya. Ah, pusing saya. Saya mau marah nanti ya. Tapi, tunggu dulu. Kayaknya kalau saya marah-marah terus, kayaknya nggak bakal menyelesaikan masalah. Hmm, Kayaknya saya harus ngomong sama dia baik-baik deh. Tapi bagaimana ya, dia biasaan tuh ngelakuin kayak gitu. Ya siapa yang nggak marah lah. Saya udah capek-capek nyuruh dia untuk ngerjain tugas sekolah dia nggak mau ngerjain tugas dia. Nanti udah tuh kakaknya ini yang malah disuruh. Tapi kayaknya bagaimana ya cara saya mengontrol emosi saya ya. Kira-kira bagaimana kawan? Kalau kawan-kawan berada di situasi seperti itu, kira-kira saat teman-teman merasakan marah, kira-kira apa yang terbesit di pikiran teman-teman? Pasti emosi yang diluapkan secara sesaat ya. Tapi dari contoh adegan tadi, apa yang teman-teman bisa pelajari? Oke, sekarang saya akan membahas apa itu namanya anger management. Oke, perkenalkan nama saya Berkat Eli, saya adalah mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Siber Asia, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan apa pandangan saya mengenai anger management atau manajemen ketika kita sedang marah, dan bagaimana kita bisa mengendalikan emosi suasana hati kita sehingga kita bisa menemukan solusi yang tepat tanpa menyakiti hati teman-teman atau menyakiti hati keluarga teman-teman atau mungkin teman terdekat atau mungkin sahabat terdekat atau saudara sendiri. Ya, pada kesempatan video ini saya senang mempresentasikan dan senang memberikan berbagai ulasan pandangan mengenai apa itu namanya anger management atau manajemen marah. Nah, tadi waktu teman melihat video pada pertama kalinya, kira-kira kalau teman-teman berada di situasi itu bagaimana ya? Ya, pasti marah ya. Loh, dia saja sudah saya suruh loh untuk ngejain tugas sekolah. Tapi ketika dia nggak mau ngejain tugas sekolah, siapa dong yang susah? Pasti keluarganya. Siapa lagi? Kakaknya. Ya, saya juga punya adik ya. Saya juga pernah merasakan di mana adik saya ini tidak mau mengerjakan tugas dengan baik. Jadi akhirnya ya kakak-kakaknya yang dibawa. Tapi kira-kira menurut pandangan teman lebih baik bagaimana kita caranya menangani kemarahan atau emosi sesaat yang kira-kira itu mungkin bisa berdampak buruk ya, karena emosi ini tidak bisa kita kontrol dengan baik sehingga mungkin pada saat kita marah kita mengucapkan satu kata-kata yang terbilang bisa menyakiti. Oke, sebelumnya saya akan membahas apa itu namanya anger atau dalam bahasa Indonesia apa? Marah. Ya, marah adalah suatu kondisi psikologis ketika teman-teman tidak bisa mengontrol emosi sehingga pada saat marah mungkin ada kata-kata kita yang bernada tinggi atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung seseorang atau lawan bicara kita, atau mungkin kita akan melakukan suatu tindakan yang mungkin bisa menyakiti hati teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan anger atau marah. Nah, tapi kalau kita misalnya berbicara mengenai anger management, itu apa ya? Baik, saya akan membahas apa itu anger management. Sesuai katanya, anger artinya marah, management artinya manajemen atau pengelolaan, mengelola. Jadi kalau kita misalnya simpulkan dari kata ini, anger management adalah cara kita mengelola emosi ketika kita sedang marah. Nah, ketika kita sedang marah, kita kadang tidak bisa mengendalikan emosi kita. Ya, itu sulit ya. Emosi adalah situasi di mana kita kadang-kadang tidak bisa memikirkan apa dampak yang akan terjadi ketika kita mungkin bertindak atau mungkin mengeluarkan kata-kata atau mungkin hal lain yang mungkin bisa menyinggung lawan bicara. Ya, jadi anger management adalah situasi yang perlu kita lakukan apabila kita mungkin ada situasi atau eksploitasi atau maaf ya, exploit ya. Exploit itu dalam bahasa Inggris artinya meledak. Jadi tanpa dipikir-pikir
tanpa ada jeda dulu dan berpikir apa dampaknya. Oke, tapi memang kalau kita misalnya berbicara mengenai marah, itu banyak sekali. Apa coba kondisi yang membuat teman marah? Nah, coba kita mungkin perhatikan baik-baik. Ketika mungkin teman-teman berada di situasi di mana teman lagi ngantri. Teman-teman lagi ngantri ya. Ini coba teman-teman bayangkan. Teman-teman lagi ngantri di supermarket. Tiba-tiba ada yang nyerobot. Gimana coba? Aduh, pasti marah ya. Bayangkan, mungkin di situ teman-teman sudah menunggu lama, sudah ngantri lama. Tapi di situ ada orang yang mungkin tidak mau untuk mengantri. Apa rasanya teman-teman? Gua mah mau marah rasanya. Orang tuh kenapa sih nggak mau ngantri? Aduh, gua udah nunggu lama. Dia mah tinggal main nyobot-nyobot aja. Tapi ketika berada di situasi seperti itu, apakah dengan kita meluapkan emosi kita agar supaya lawan bicara kita paham, menyelesaikan masalah? Kira-kira gimana? Tidak ya. Itu sama sekali nggak menyelesaikan masalah. Malahan mungkin kalau kita lagi emosi, kita mungkin berkata-kata yang mungkin cukup menyakitkan. Contohnya apa? Ya mungkin teman-teman kalau berada di situasi teman lagi marah, mungkin teman-teman akan menghampiri dan mengatakan, lu ngapain nyerobot-nyerobot? Lu tahu kan gue ada duluan kan? Nah, mungkin kira-kira reaksinya apa? Apaan sih ini orang aneh banget? Nah, atau mungkin ada situasi yang lain lagi. Kenapa ya lu marah-marah ya? Kan mau bisa ngomong baik-baik kan? Kenapa lu harus marah? Nah, kita berada di situasi seperti itu. Apakah bisa menyelesaikan masalah? Sama sekali tidak. Malahan, mungkin kalau teman-teman berada di situasi itu, lawan bicara teman-teman mungkin juga akan berdampak negatif atau bereaksi negatif. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Penting namanya kita belajar mengenai anger management atau bagaimana caranya kita mengelola emosi kita, marah kita di saat yang tepat dan kita melakukannya tidak berlebihan. Itu adalah salah satu hal yang paling penting yang perlu kita lakukan. Ya, ketika kita mungkin bukan hanya mengantri aja, nah bayangkan teman-teman mungkin sudah capek. Tapi sudah capek, tiba-tiba teman-teman didatangi orang tua teman-teman, bilangnya seperti ini, kamu ngelakuin ini, ngelakuin itu. Kira-kira teman-teman bereaksi seperti apa? Aduh, mungkin marah ya. Dan saya juga bukan orang yang tidak bisa marah loh dalam kondisi seperti itu. Mungkin saya juga bisa langsung mengeksploit atau mungkin meledak. Jadi meledak itu kan kalau kita dengar kata meledak itu berarti sesuatu yang sudah tidak dapat ditahankan hingga memuntahkan suatu partikel. Itu mungkin dalam definisi ilmu pengetahuan. Tapi kalau dalam definisi psikologis itu ketika orang itu tidak bisa lagi mengontrol emosi, udah itu akhirnya dia mengatakan sesuatu yang mungkin menyakitkan lawan bicara dia. Nah, itu kita penting untuk namanya mengontrol emosi kita. Tapi sebelum kita mengontrol emosi kita, ada baiknya kita cari tahu dulu faktor-faktor apa yang menyebabkan teman marah. Ya, kita akan bahas satu persatu. Ya, ketika kita marah, itu berarti ada suatu penyebab di mana kita membuat kita jadi kesal. Kira-kira apa yang membuat teman-teman jadi kesal? Banyak sekali. Saya nggak bisa mendeskripsikan satu persatu. Tapi situasi yang membuat kita kesal itu bisa membuat kita jadi marah. Nah, selain itu apa lagi? Ketika teman-teman diganggu. Ada nggak sih di antara teman-teman kalau yang diganggu tidak marah? Saya bisa katakan 99% teman-teman marah. Saya juga marah dong. Nah, kira-kira kalau dalam kondisi seperti itu, teman-teman harus melakukan apa? Betul, teman-teman harus mengontrol emosi teman-teman di kadar atau di tahap atau level di mana teman-teman bisa mengontrol emosi dengan baik, bisa menstabilkan suasana, itu penting. Dan kira-kira faktor apa lagi yang membuat teman-teman marah? Masih banyak dong. Tapi mungkin saya akan membahas satu persatu. Ya, selain kita mungkin merasa kesal, yang kedua, kita mungkin
merasa diusik, atau mungkin situasi di mana kita merasa tersudut. Bayangkan ketika teman-teman datang ke suatu restoran, ada teman-teman yang datang dan mereka semua ini nggak suka sama teman. Nah, bagaimana? Dia nuduh, lu tahu nggak sih, itu orang itu kemarin gangguin gua loh. Lu tahu nggak sih, itu kemarin orang itu sosokan, punya mobil gede, semuanya hebat. Ah, lu harus tahu ya, lu tidak boleh deketin dia. Dia orangnya, aduh, nggak tahu deh ya. Gue itu rasanya gue iri sih sama dia. Tapi kalau gue iri, gue kayaknya mau lawan dia deh. Tapi nggak bisa. Kita kan nggak selevel. Jadi gimana? Ketika ada teman-teman yang datang menyudutkan kita pasti akan merasa sangat nggak nyaman. Pertama, menjelekkan kita. Kedua, mungkin dia menuduh kita yang enggak. Itu kemarin gue lihat dia deketin cowok lu. Gue lihat itu kemarin dia deketin cewek lu. Bagaimana? Waduh, pasti aku yakin teman-teman akan marah ya. Saya pun juga marah dong. Tapi bagaimana cara kita mengolah emosi? Sekarang kita akan lakukan satu teknik yang sangat bagus. Apa yang bisa kita lakukan? Apa itu? Ya, kita bisa tarik nafas, buang nafas. Kelihatannya simple ya, kelihatannya sepele. Tapi tahu nggak sih teman-teman, dalam ilmu psikologis, dengan kita melakukan itu bisa membuat emosi kita mereda. Tapi bukan secara psikologis saja ya. Dalam dunia psikiater, atau kita bisa kenal dalam dunia dokter kejiwaan, dengan kita melakukan tarik nafas, buang nafas lewat mulut, itu secara kurang lebih itu bisa menstabilkan detak jantung kita. Ketika orang sedang marah, detak jantungnya akan berlebihan. Itu sebagai respon bahwa kita sedang melawan sesuatu atau kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak suka. Memang sepele, tapi banyak yang membuktikan bahwa cara ini sangat efektif. Nah, itu hal yang bisa kita lakukan saat kita marah. Selain itu apa lagi? Mekanisme ya. Atau mungkin kenapa kita bisa marah. Oke, saya tapi akan membahas dalam dunia psikologi biar supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Ya, dalam dunia psikologi kita tahu marah adalah suatu reaksi ketika kita merasa disudutkan, kita merasa dirugikan, atau mungkin di situasi di mana teman-teman merasa sangat tidak nyaman dan teman-teman ingin menghilangkan rasa tersebut dengan meluapkan suatu emosi yang tidak bisa ditahan. Itu mekanismenya. Dan coba bayangkan teman-teman, ketika teman-teman lagi marah, apa yang teman-teman akan rasakan? Detak jantung akan cepat. Selain itu apa lagi? Pernafasan akan lebih cepat. Selain itu apa lagi? Ada suatu dorongan energi-energi tertentu yang bisa membuat teman-teman bisa melakukan sesuatu hal di mana teman-teman akan melakukan suatu tindakan yang merugikan. Itu ya, itu yang kita perlu ingat, bahwa kita juga perlu mempelajari mekanisme orang marah dalam sisi kedokteran, dalam sisi psikologis, dalam segi sosial, dan masih banyak hal lain lagi. Itu yang perlu kita ingat, bahwa kalau kita mempelajari mekanisme orang yang sedang marah, kita bisa tahu apa hal yang perlu kita lakukan supaya kita tidak sampai marah, tapi marahnya berlebihan. Oke, itu. Setelah itu, apalagi yang kita bisa pelajari yang bisa membantu kita agar kita tidak perlu marah? Mungkin lakukan suatu hal yang lebih baik lagi. Ini yang paling aku bilang important. Important apa? Penting. Ya, kita perlu penting untuk mengolah emosi kita. Pertama,
saya ngajak teman-teman untuk kita berpikir bersama-sama. Ya, teman-teman biasanya marah di saat seperti apa? Kalau saya sih secara pribadi, saya marah ketika saya merasa disudutkan. Atau mungkin kita dirugikan. Atau mungkin kita tidak mendapat apa yang kita inginkan. Nah, tapi coba teman-teman berpikir dulu mengenai hal itu. Oh, ini ya yang menyebabkan saya marah ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu namanya sesuatu hal yang bisa menenangkan pikiran kita. Tapi bagaimana caranya? Oke, saya mungkin akan spill beberapa hal yang mungkin ini dilakukan oleh psikolog, dilakukan oleh dokter spesialis kejiwaan atau psikiater. Satu teknik yang menurut saya sangat efektif. Apa itu? Cognitive Behavioral Therapy. Apa itu? CBT. Terapi kognitif perilaku. Satu hal terapi yang sangat efektif untuk bisa mendeteksi, untuk bisa mengevaluasi, untuk bisa mengenali diri kita sebenarnya apa yang menyebabkan kita marah. Nah, sebelum kita tahu bahwa situasi itu membuat kita marah, kita bisa melakukan suatu hal. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berpikir. Ketika teman-teman sedang berada di tempat yang sepi, ada teman-teman, kawan dari teman-teman yang datang, udah itu membuli teman-teman. Gimana? Kesudutan. Kedua, kita mungkin ketakutan. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa membuat kita tidak marah. Apa itu? Nah, kita perhatikan baik-baik situasinya. Nah, ketika teman-teman jalan di suatu tempat yang sepi dan ada kawan teman-teman yang datang untuk membuli teman-teman, nah teman-teman tahu di situasi seperti itu, teman-teman akan merasa marah. Nah, kira-kira dalam situasi seperti itu, apa yang bisa kita lakukan biar nggak marah? Kita perlu kenali situasinya, kita perlu kenali lingkungannya. Di lingkungan itu aku rasa aku bisa marah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak lewat jalan itu. Seperti itu kan? Tapi apalagi yang bisa membantu kita? Iya, kita bisa memilih jalan yang lebih aman. Nah, mungkin kita ada dua jalan nih. Satu ke sini, satu ke sini. Tapi kalau saya lewat kiri, waduh cepet. Cuma nanti ada teman aku yang bully. Di kanan, aduh rasanya lama ya. Aku harus belok lagi, putar arah sini. Tapi di situ teman tidak menemukan suatu stresor. Nah, ini ada satu kata penting lagi. Stresor atau reaksi di mana kita bisa stres atau tertekan. Itu juga menjadi faktor kita bisa marah. Tidak ada stresor. Ketika kita lewat kiri, ada stresor. Ada orang yang mau bully kita. Sementara di kanan, nggak ada stresor. Nggak ada hal atau faktor yang membuat kita marah. Bagaimana? Nah, kita pasti akan memilih jalan yang lebih baik. Kita akan belok kanan, di mana tidak ada orang yang bisa membuli kita. Gitu ya. Nah, memang kita penting untuk mengolah emosi kita. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan, kita perlu mengetahui faktornya. Tapi ada yang kurang loh. Apa coba? Itu ketika sebelum, bagaimana selama, atau ketika kita sedang marah. Penting teman-teman untuk mempelajari hal ini. Nah, kita juga bisa mengambil contoh yang seperti tadi. Ketika kita mungkin tidak tahu ya, ternyata maju ke depan ada orang yang mau bully kita, ada kawan teman-teman yang mau bully kita. Apa yang bisa teman-teman lakukan? Kita bisa mencoba untuk menenangkan diri. Kira-kira caranya gimana? Gampang. Teman-teman bisa mungkin mengacuhkan atau mungkin tidak mempedulikan apa yang dia katakan. Pembulian itu ada dua sifat, verbal, fisik. Dalam verbal, orang tersebut akan melakukan atau mengatakan hal-hal yang mungkin bisa menyakiti kita, menyinggung kita. Tapi kadang-kadang bully itu juga bisa ke fisik loh. Ya, mungkin kalau bully ke fisik, kita akan merasakan sakit tubuh kita. Mungkin ditonjok, dipukul, piak.
Apa yang bisa teman lakukan? Pertama, seperti yang tadi saya sebutkan, kita bisa coba untuk meredakan emosi kita. Tarik nafas, buang nafas. Apa rasanya? Lebih tenang kan? Nah, itu yang mungkin bisa teman-teman lakukan. Tetapi dalam kita namanya mengolah emosi kita, mengolah rasa marah kita, mengolah rasa tertekan kita bukan hanya perlu mencegah, mengatasi, tapi kita juga bisa mengobati. Mengobati ini dalam hal seperti apa? Tadi saya sudah bilang, mencegah itu sebelum. Jadi kita mencegah bagaimana agar kita tidak marah. Yang kedua, bagaimana kita mengatur rasa marah kita selama hal itu terjadi. Nah, yang ketiga ini kita akan membahas apa yang perlu kita lakukan setelah kita marah. Nah, kira-kira apa yang teman-teman rasakan setelah kita marah? Nah, mungkin saya analogikan seperti ini. Teman-teman mungkin sedang berada di rumah, sedang makan masakan dari ibu kalian. Apa yang kita rasakan? Kita merindukan ya masakan dari ibu kita ya. Tetapi ada satu hal, ternyata ibu kita menaruh garam yang terlalu banyak. Tapi tunggu, dia juga memberikan cabai yang terlalu banyak. Siapa yang nggak marah? Mungkin teman-teman tidak merasakan, tidak suka rasa pedas ya, atau mungkin teman-teman benci dengan rasa asin. Kita bisa marah, Bu, kok makanannya ini asin ya? Kok makanannya ini pedas ya? Kan ibu sudah tahu saya nggak mau makan pedas, nggak mau makan asin. Gimana? Kita pasti akan marah. Mungkin dengan kita marah, kita sudah melepaskan emosi kita, rasa kesal kita. Kita akan jauh lebih tenang selama. Tapi apa akibatnya ke ibu kita? Nah, ibu kita akan merasakan sedih, sakit hati, karena merasa tidak dihargai. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Benar sekali. Setelah kita melakukan kondisi di mana kita marah, kita mungkin ada rasa bersalah, atau rasa cemas, atau takut. Nah, untuk meredakan rasa cemas, rasa takut, kita coba untuk berpikir jernih lagi. Aduh, di situasi seperti ini saya udah nyakitin ibu saya. Gimana ya? Aduh, kayaknya aku perlu minta maaf. Benar? Benar sekali. Kita perlu minta maaf. Dalam hal minta maaf, itu bukan berarti kita mengizinkan atau menganggap bahwa kesalahan itu adalah hal wajar, atau kita tidak menganggap bahwa kita yang merasa, dia yang merasa tersakiti, masa aku harus minta maaf, dia yang menyakiti hati kita, masa aku harus minta maaf sama dia? Atau mungkin saya menyakiti dia. Minta maaf itu tidak soal siapa yang tersakiti atau siapa yang disakiti. Meminta maaf itu berarti kita meminta kedamaian, kita meminta rasa lapang dada kita supaya kita merasa lebih tenang. Kita meminta kepada seseorang tersebut agar seseorang tersebut tidak menaruh dendam, tidak menaruh suatu hal yang membuat dia kesal, sehingga kita mungkin didiamin, mungkin kita tidak dianggap oleh dia, atau mungkin dia memperlakukan kita dengan beda. Dengan kita meminta maaf itu berarti kita membuat orang tersebut tidak lagi marah kepada kita, atau mungkin kalau dia tidak mau meredakan rasa marah dia secara langsung, kita tanpa sadar kita sebenarnya bisa membuat dia tidak marah lagi, atau bisa membuat dia tidak terlalu marah, atau mungkin tidak marah lagi, seperti itu ya, atau bisa memperbaiki hubungan kita. Nah, memang dalam hal ini kita perlu namanya usaha. Kita mungkin bisa menggunakan kata kita yang sopan, mungkin perilaku kita yang sopan. Kita minta maaf sebelumnya, Bu, sebelumnya saya minta maaf, saya sudah menyakiti hati Ibu, tapi saya butuh rasa maaf dari Ibu supaya saya merasa tenang. Ibu, saya minta maaf ya. Apakah itu kadang menyelesaikan masalah? Maaf memang terkadang tidak menyelesaikan masalah, tapi dengan kita minta maaf, kita bisa merasakan hati nurani yang bersih. Kita merasa
tidak merasakan lagi rasa kesalahan atau salah yang mungkin akan membekas di hati kita. Oke, kita tadi sudah membahas bagaimana caranya kita mencegah marah sebelum terjadi ya, mengatasi rasa marah selama terjadi, atau mungkin setelah terjadi bagaimana kita meminta kedamaian supaya kita tidak menganggap rasa marah kita itu ternyata membuat kita merasa jadi bersalah kepada orang yang kita marahi. Nah, seperti itu. Nah, memang kita perlu mempelajari teknik untuk meredakan rasa marah. Tapi bagaimana kita mendapatkan cara, sumber yang bisa membantu kita untuk tidak merasakan rasa marah? Pertama, kita bisa minta nasihat kepada orang yang lebih berpengalaman. Kedua, kita bisa meminta bantuan dari orang tua kita. Kita bisa mungkin minta tips saran mereka, gimana caranya? Mama, mungkin saya sudah buat hati teman aku tersakiti, bagaimana caranya? Seperti itu ya. Atau mungkin, ya, kita bisa meminta bantuan dari kolega temannya yang mungkin kita sudah sakitin. Nah, temannya kan punya kawan, kita coba bantu. Kita tanya sama kawan dari teman kita, gimana ya kira-kira biar supaya dia nggak marah ya? Atau mungkin saya beri martabak, atau mungkin saya beli ayam goreng, atau beli makan kesukaannya, atau melakukan kegiatan yang dia sukai, seperti itu. Nah, dengan kita sebenarnya mengelola emosi kita, anger management ini sebenarnya sangat membantu kita. Dunia mana sih sekarang yang membuat kita tidak merasa marah? Tidak. Kita pasti akan bisa merasakan rasa marah. Tapi dengan teknik yang tepat, teman-teman akan yakin bahwa dengan kita mengendalikan emosi kita, kita bisa membuat hidup kita jauh lebih tenang dan lebih damai. Nah, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Kita perlu ingat bahwa marah adalah suatu reaksi tubuh atau reaksi emosional, reaksi psikologis di mana kita merasa tidak nyaman dan ingin meluapkan emosi itu supaya kita merasa lega. Tapi nggak semuanya marah itu bersifat negatif, nggak bersifat positif ya. Tapi kadang yang paling banyak ialah itu bersifat negatif. Nah, selama kita mungkin merasakan rasa marah, ingat teknik yang kita dapatkan ya, yang kita sudah pelajari ya, kita perlu namanya terapi untuk pernapasan. Tarik nafas dari hidung, buang nafas dari mulut. Atau kedua, kita bisa terapi mindfulness, ketenangan dalam diri kita. Mungkin kita akan melakukan hal yang kita suka supaya kita mungkin tidak menganggap rasa marah itu terus-menerus tertanam di hati kita. Atau mungkin kalau mungkin kita tidak bisa mengelola emosi kita dengan baik, apa yang bisa teman-teman lakukan? Ingat, kita punya di tempat kita punya adalah orang-orang yang ahli di bidang mengolah emosi. Secara aspek psikologis, kita bisa meminta bantuan psikolog. Orang-orang yang memiliki keterampilan untuk membantu kita memperbaiki masalah psikologis kita. Dan ingat teman-teman, marah adalah reaksi psikologis. Dan itu juga bisa menjadi suatu masalah ketika itu terjadi dalam waktu terus-menerus dan berkesinambungan. Tapi ada juga teman-teman, ketika teman marah, teman bukan tidak bisa mengendalikan emosi, tapi teman-teman mungkin jadi jauh lebih depresi, lebih cemas, atau mungkin teman-teman merasakan gejala psikosomatik. Apa itu psikosomatik? Ketika reaksi di tubuh kita, reaksi emosional mempengaruhi kesehatan di fisik kita. Nah, kira-kira kalau dalam situasi seperti itu, apa yang bisa teman-teman lakukan? Jangan ragu untuk berbicara, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kesehatan jiwa. Karena dokter ini adalah orang yang secara medis bisa membantu kita bagaimana kita bisa mengelola emosi kita, mengelola kesehatan mental kita, sehingga kesehatan itu tidak hanya di fisik kita loh, kesehatan itu juga di emosi kita. Sehingga kesehatan fisik, emosional itu saling berkaitan. Ketika emosi kita rendah, pasti kita sakit. Ketika kesehatan fisik kita rendah, emosional akan juga berikutan atau akan terlibat atau juga akan terkena dampaknya. Ingat teman-teman,
Kelola emosi kita, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang-orang yang lebih pengalaman, atau mungkin secara psikologis kita udah tidak bisa mengendalikan emosi kita, minta bantuan psikolog. Tapi kalau itu sudah sampai berdampak pada kesehatan fisik kita, jangan ragu untuk berbicara dengan dokter spesialis jiwa. Oke, terima kasih teman-teman. Nama saya Berkat. Saya berterima kasih karena teman-teman sudah menyaksikan video saya. Saya harap video saya ini bisa membawa dampak positif bagi kita semua. Saya minta maaf ya, saya typo ya. Bisa membawa dampak positif bagi kita semua. Dan juga kepada ibu dosen saya berterima kasih kepada ibu karena telah memberikan materi mata kuliah humanisme, estetika humanisme, karena maksudnya materi ini sangat penting bagi saya. Estetika humanisme itu adalah salah satu mata kuliah yang bisa membantu kita tidak hanya cerdas secara emosi, maksudnya tidak cerdas hanya secara intelijen ya, atau cerdas secara otak ya, tapi kita bisa cerdas secara emosi. Kita berkaitan loh. Kalau kita misalnya cerdas secara emosi, kadang-kadang cerdas juga secara ilmu pengetahuan, cerdas juga dalam hal memecahkan masalah, cerdas juga untuk bisa berprestasi dalam lingkungan sekolah ataupun universitas. Dan kita yakin kita perlu mengolah emosi kita, karena kesehatan emosi kita itu adalah bagian dari kesehatan fisik kita juga. Terima kasih untuk waktunya yang telah teman-teman berikan, dan kepada ibu dosen yang telah banyak membantu saya memberikan materi yang sangat bagus ini. Ini materi yang menurut saya sangat diperlukan bagi mahasiswa sekarang ini. Jadi dengan kita menjaga emosi kita tetap stabil, itu bisa mempengaruhi kecerdasan secara, bukan hanya kecerdasan secara emosional aja ya, tapi kecerdasan secara intelektual. Terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa di video selanjutnya.